Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM EVO 02173336. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dinamika Cina sebagai kekuatan bagi dunia menurut analisis SWOT. Saat ini pertumbuhan ekonomi Cina merupakan yang tercepat di dunia dari tahun 1979, dan setelah Cina menjadi anggota WTO pada tahun 2001 sampai 2007, GDP Cina tumbuh dengan rata-rata di atas 9% per tahun. GDP nyatanya pada tahun 2007 sebesar 11,4%. Meskipun begitu, Cina memiliki tantangan dengan meningkatnya korupsi, hitungan ekspor, dan pertumbuhan investasi tetap, melambatnya disparitasi pendapatan, serta meningkatnya inflasi. Cina juga telah menyatakan akan berusaha menciptakan masyarakat harmonis dengan harapan akan menambah keseimbangan antara pertumbuhan dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Cina yang didominasi dua hal yaitu perdagangan dan investasi. Dari tahun 2004 sampai 2007, pertama kalinya nilai ekspor Cina sebesar 1.218 miliar, melebihi nilai total ekspor Amerika Serikat sebesar 1.162 miliar dolar, dan lebih dari setengah perdagangan Cina yang dikuasai oleh perusahaan asing yang berada di Cina. Arus investasi asing langsung dan pembelian mata uang asing dalam jumlah yang sangat besar menjadikan Cina sebagai negara pemegang cadangan devisa terbesar di dunia, sekitar 1,9 triliun dolar pada akhir September 2008. Kekuatan ekonomi negara Eropa dan Jepang diperkirakan mengalami stagnasi, sehingga diperkirakan Cina akan menjadi kekuatan baru ekonomi politik yang disegani di kawasan Asia Pasifik setelah Amerika Serikat. Tidak heran kalau negara, khususnya Amerika Serikat, menjadi gugup dengan apa yang anggap sebagai kebangkitan Cina, yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi dengan rata-rata 9% lebih per tahun. Cina adalah kekuatan yang paling membawa pengaruh besar bagi negara-negara lain di dunia. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok menurut sedikit, tetapi prediksi tahun 2008 pada tahun 2028 sampai tahun 2030 GDP Cina melampaui Amerika Serikat. Kalaupun pertumbuhannya 5%, jumlah ini sudah setara dengan perekonomian di Argentina. Cina juga akan merajai di segala sektor, yaitu strategis, militer, diplomatik, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan teknologi. Pengaruh Cina akan semakin kuat dan membuat negara-negara lain jadi was-was. Tetapi peningkatan ini adalah suatu hal yang biasa bagi rezim power di dunia internasional. Cina akan menjadi pusat kekuatan siber. Cina memang mungkin berkuasa dan bahkan melampaui Amerika Serikat, tetapi ada juga kemungkinan bahwa Xi Jinping memiliki sejumlah kelemahan fundamental. Tidak ada yang tahu Cina di masa depan. Ada sejarah panjang tentang prediksi yang keliru mengenai kejatuhan sistematik atau stagnasi. Barat mengklaim perpecahan dan polaritas dalam demokrasi mereka, tetapi upaya Cina yang berhasil untuk menyembunyikan masalah-masalah mereka tidak dapat membuat masalah tersebut benar-benar pergi. Angkatan kerja Cina memuncak pada tahun 2015 dan telah melewati titik keuntungan mudah dan urbanisasi. Populasinya malah
mulai tua, sementara Cina akan menghadapi kenaikan biaya kesehatan yang besar yang tidak dipersiapkan dengan baik. Dengan ini akan membebani perekonomian Cina secara signifikan. Ketidaksetaraan yang harus tumbuh. Kedua, Cina perlu juga mengubah model ekonominya. Pada tahun 1978, Deng Xiaoping dengan bijak mengubah Cina dari autarki menuju model pertumbuhan yang dipimpin oleh ekspor di Asia Timurnya berhasil dirintis oleh Jepang dan Taiwan. Namun, hal ini Cina telah melampaui model dan toleransi pemerintah asing yang memungkinkan kebangkitan Cina. Selain itu, kebijakan properti intelektual Cina dan definisi aturan hukum telah mengecilkan inovasi asing dan mengurangi dukungan politik internasional. Sekian penjelasan dari saya, kurang jelasnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.